Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Islam Al-Abidin program ICT. Ya, alhamdulillah hari Selasa ini kita masuk ke project 3 part 2 ya, atau bagian kedua. Yaitu kita akan melanjutkan membuat game platformer 2 dimensi dengan menggunakan software Constructo ya. Melanjutkan yang Senin kemarin. Oke, untuk part 2-nya, ya, hal-hal yang akan kita lakukan pada part 2 itu kurang lebih seperti ini ya. Kita akan menata script atau logiknya ya agar lebih enak untuk dibaca. Kemudian kita akan menambahkan musuh. Kemudian kita akan menambahkan logic pada peluru layer kita. Kemudian kita akan menambahkan musik dan sound effect dan yang lainnya ya. Oke, kita langsung saja. Kita buka project yang kemarin ya. Ini project yang kemarin, kita baru sampai sini. Oke, langsung saja. Seperti yang tadi Mister tampilkan pada file txt ini, yang pertama akan kita lakukan yaitu kita akan menata atau memanajemen bagian logiknya di sini ya. Karena ini nanti akan bertambah sangat banyak. Nah, kalau tidak kita tata, nanti kita akan pusing sendiri ya melihat halaman yang ini ya. Jadi kita tata per bagian. Nah, caranya yang pertama itu bagian sini ya, kita klik kanan. Kalian ini klik yang add group. Nah, kita tulisi gerak player ya. Ini khusus untuk tempat atau tempat menuliskan ya, tempat logiknya untuk yang gerak playernya. Nah, di sini ya, gerak player. Nah, kemudian yang terkait dengan gerak player, yang pertama itu ini animasi gerak playernya ya. Terus tombol-tombol untuk gerak playernya. Ini sambil kita tekan shift ya. Jadi kita tekan keyboard shift, kemudian kita klik yang ini, kita klik bawahnya, semua yang berkaitan dengan gerak player ya. Kita seleksi dengan menekan tombol shift. Oke, ini yang bawahnya ini sudah blur ya, sudah tidak berkaitan dengan gerak player. Nah, ini semua yang berkaitan dengan gerak player kita seleksi ya. Kemudian kita drag pakai klik kiri ditahan ya. Kita masukkan ke ini gerak player ini. Nah, pastikan di sini keluar seperti ini ya, kayak belakangnya panah ya. Ini agak maju ke depan. Nah, ini artinya sudah masuk ke gerak player. Kita lepas klik kirinya. Nah, kita lihat di sini sudah masuk di bawah, katakanlah di bawah folder gerak player ya. Ketika kita minusnya ini kita klik. Nah, ya, script yang tadi atau logic yang tadi itu sudah masuk ke folder gerak player. Nah, kita lihat. Nah, kalau mau lihat tinggal ini plusnya kita klik. Nah, oke. Kemudian kita klik, kita pindahkan ke atas. Nah, kalau pindahkan ke atas jangan sampai keluar panahnya ya. Ini jangan sampai keluar anak panahnya. Jadi gini, garis lurus hitam saja. Kemudian kita lepas klik kirinya. Oke. Oke, yang kedua kita buat untuk peluru ini ya. Caranya masih sama ya, klik kanan terus add group, kita tulisi peluru. Oke. Nah, kemudian yang peluru ini baru satu ya, nanti kita akan tambah yaitu interaksi peluru dengan musuh ya. Ini kita klik kiri, kita drag, kita masukkan ke sini. Ya, ingat harus sampai keluar belakang panahnya ini dulu ya. Yang seperti belakang panah. Nah, kemudian baru kita lepas klik kirinya. Nah, ini sudah masuk di folder peluru. Peluru kita angkat ke atas. Nah, oke. Kemudian untuk yang ini, keyboard mencet tombol space, ini juga terkait dengan peluru ya. Memunculkan peluru ketika memunculkan peluru ketika menekan tombol spasi ya. Jadi kita masukkan ini juga, klik daerah sini ya, klik sebelah sini. Kita masukkan juga ke folder peluru. Oke. Nah, sekarang sudah cukup rapi. Ini khusus gerak player, kemudian ini khusus peluru ya. Oke, kemudian kita kembali ke layout satu yang ini. Oke. Kita cek apa yang akan kita lakukan berikutnya, yaitu menambahkan musuh burung. Ada dua versi ya. Jadi ada dua versi atau dua metode yang bisa kita lakukan untuk menambahkan musuh yang burung itu ya. Yang pertama, seperti biasa ya, ini akan Mister ajarkan yang metode pertama dulu ya. Seperti biasa, kalian pastikan ini layernya ada di layer 1, diklik layer 1, kemudian klik kanan di sembarang tempat ini, insert new object, pilih sprite. Nah, kemudian di daerah sini import frame from files.
Nah, cari file yang kemarin ya di folder download. Nah, ini masih yang dari bagian 1 ya. Klik yang ini, kita cari yang gambar burungnya. Nah, ini ada 2 ya. Kita pencet sambil mencet tombol shift ya. Ini 2-nya kita seleksi, 2 gambar burung ini, kemudian open. Nah, di sini muncul ini yang frame ke 0, kita delete saja, tekan tombol delete. Oke, berikutnya kita atur ukurannya karena ini gambarnya masih terlalu besar ya. Jadi kalian arahkan ini untuk mengatur ukurannya, arahkan mouse ini pada bagian pojok-pojok sini, bisa milih salah satu ya. Kemudian tekan shift, kemudian ini kita klik ya, kita kecilkan. Ingat ya, kalau tidak menekan shift nanti perubahan ukurannya itu skalanya tidak tertata ya. Jadi nanti jadi tidak proporsional. Oke, kurang lebih segini ya, dikira-kira saja. Nah, ini kita blok, kita pindahkan di sini. Nah, kemudian kita lihat, ini kan burungnya menghadap ke kanan, sedangkan yang kita harapkan itu dia menyerang ya ke arah kiri ya, terbang ke arah kiri, ke arahnya player 1. Nah, yang perlu kita lakukan yaitu double klik ini, double klik burungnya ini, kemudian kita klik yang ini ya, di mirror. Nah, ini kita klik yang gambar ke 1 juga, frame ke 1 ini ya, kita mirror juga. Oke ya, ini sudah mirror menghadap ke kiri, kita close. Kemudian jangan lupa untuk memberikan nama pada objek burung ini ya, daerah sini ya. Ini kita klik dulu ya objek burungnya, kemudian ini namanya masih sprite 2, kita ganti misalnya musuh burung. Oke, enter. Berikutnya kita akan menambahkan behavior pada burung ini ya. Behavior yang akan kita tambahkan yaitu behavior peluru ya. Behavior peluru kita tambahkan pada burung ini. Caranya kita tinggal klik objek burung ini ya, kemudian behavior sini kita klik, kita tambahkan yang peluru ya. Ini palette. Nah, oke. Nanti bisa kita atur kecepatannya juga. Sementara kita tuliskan 400 dulu. Nah, kemudian kita cek ya apa yang terjadi atau bagaimana hasilnya, kita cek. Nah, di sini kita lihat, kita restart dia. Nah, burungnya itu bergeraknya ke kanan. Ya. Nah, ini akan kita perbaiki. Kita kembali ke construct. Kemudian add event. Sistem, nah start. Nah, ini on start of layout, ini kita double klik, kemudian add event, add actionnya ini musuh burung. Nah, kita set sudutnya ya, angle, tulis saja gitu. Ini set angle of motion ini ya, kita double klik. Nah, kita tulisi karena tadi menghadapnya ke kanan ya, arah geraknya kita mau ubah ke menghadap ke kiri ya, berarti kan kita putar ke arah kiri ya, minus 180 derajat ya. Kita tuliskan di sini minus 180. Oke, dan ya, jadi sistem ini pada start layoutnya musuh ini kita set sudutnya menjadi 180 derajat. Nah, nanti ini hasilnya dia akan harusnya sudah betul akan bergerak ke kiri, tapi nanti gambar animasinya atau gambar burungnya itu terbalik ya. Ya, kita lihat saja layout 1 ini, kita apply. Nah, kita lihat. Nah, ini ya terbalik ya. Kita restart. Nah, ini terbalik. Jadi gambar burungnya juga perlu kita putar minus 180 derajat ya. Oke, kita kembali ke construct di gambar burung ini ya, kita double klik. Ya, ini untuk mengubah rotasi atau sudutnya ya, kita pilih yang ini. Kita ubah dia minus 180 derajat. Nah, berarti kita double klik 2 kali ya ini. Kita klik ini, terus bagian icon ini kita klik 2 kali. Nah, menghadapnya, sebentar ini belum berubah. Nah, ya, menghadapnya jadi ke sana ya. Kita lihat hasilnya, run layout. Oke, sudah betul ya. Nah, tapi di sini kita amati dia geraknya masih terlalu cepat dan animasinya belum berjalan. Ya,
Gerak terlalu cepat dan animasinya belum berjalan. Oke, kita perbaiki di konstruknya. Gerak terlalu cepat berarti kita atur di behaviornya. Ini kita ubah saja jadi 75 misalnya. Nanti kita kira-kira 75. Nah, kemudian animasinya ini double klik. Nah, animasinya ini kita yang default ini kita rename dulu terbang ya. Nah, untuk animasi terbangnya ini speednya kita ubah kurang lebih 7 ya. Terus loopnya kita aktifkan ya. Yes. Oke. Kemudian kita close. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini ya hasilnya. Jadi animasinya mungkin terlalu cepat ya. Atau animasinya kita sudah cocok saja. Hanya saja geraknya terlalu cepat ya. Jadi animasinya tadi speednya 7, kita anggap sudah pas. Nah, tapi gerak burungnya masih terlalu lambat. Oke, kita perbaiki. Berarti gerak burungnya kita sesuaikan ini ya, speednya. Kita ganti misalkan 100 coba. Nah, ini dari coba-coba saja tidak apa-apa. Jadi kalian kalau memang mau menggerakkan lebih cepat atau lebih lambat, kalian atur speednya sendiri di sini ya. Oke, kita coba yang 100 tadi. Nah, ini ya. Cukup ya. Jadi speednya 100, kemudian speed animasinya itu 7. Kita lihat lagi. Oke, sudah cocok ya. Nah, ini dia hanya satu kali lewat ya. Jadi di metode yang pertama ini menambahkan musuh yang pertama ini ya. Kita hanya membuat satu objek ini dan dia hanya sekali lewat ya. Ya, tidak ada muncul otomatisnya ya. Kita coba ya copy ya. Nah, ini kekurangannya, kita harus mengcopy terus. Ini cara mengkopinya sama kemarin ya, sama dengan yang kemarin. Tekan tombol kontrol, kemudian diseleksi objeknya, klik, kita pindah. Nah, dengan posisi tombol kontrol masih kita klik ya. Ini kita kopikan lagi di sini. Nah, kita run layout lagi. Nah, di sini dia hanya sekali jalan. Nah, terus nanti setelah lewat sini nanti kita berikan script, dia hilang saja ya. Nah, ini hanya sekali jalan, tidak muncul secara otomatis. Itu yang metode 1. Nah, yang metode keduanya, kita akan buat burungnya ini muncul secara otomatis ya, setiap detik atau setiap setengah detik. Oke, caranya kita klik event sheet ini, kita add event system. Nah, kemudian kita ketikkan every tick. Oh, ini yang every x second ini ya, second. Nah, ini maksudnya itu setiap berapa detiknya. Nah, kita tuliskan saja misalkan setiap setengah detik ya. Jadi setiap 0,5 detik. Nah, kamu tuliskan ini 0,5. Oh, komanya itu menggunakan titik ya. 0,5. Ini artinya 0,5. Nah, ini maksudnya setiap 0,5 detik. Nah, kita akan menambahkan ini ke sistemnya. Sistem, terus kita tambahkan itu create. Nah, create object. Create object, objeknya itu kita pilih yang musuh burung ini. Oke, layernya kita atur di layer 1 ya. Karena kalau di layer 0 nanti burung ini tidak terlihat ya. Karena dia bersama dengan backgroundnya. Oke, kemudian untuk posisi di sumbu X dan sumbu Y-nya kita pilih yang random ya, random ini. Kemudian dalam kurung kita tuliskan ini sudah Mr. Cek ya, kalian tuliskan 1700,0 saja. Nah, itu koordinatnya nanti biar pas di layar ya. Bagian sini juga kita tuliskan random dalam kurung 0,1700. Nah, kalau di sini komanya itu benar-benar menggunakan koma ya. Kalau tadi kan menggunakan titik. Ini kalian tuliskan menggunakan koma. Oke. Kemudian dan. Nah, ini maksudnya ya, sistem setiap setengah detik sistem tersebut akan membuat objeknya itu musuh burung ya pada layer 1, kemudian posisinya itu random di antara 0 sampai 1700. Oke, kita lihat hasilnya. Kita kembali ke layout 1, kita play. Nah, ini yang tadi kita setting ya. Kemudian kita tunggu dulu. Nah, ini keluar ya, yang secara random tadi.
Ini keluar tapi arahnya ya masih berantakan. Oke, kita gerakan karakternya coba. Nah, itu ya keluar tapi rotasinya masih belum benar ya. Ini masih seperti kesalahan yang di metode 1 tadi. Oke, kita perbaiki, kita kembali ke construct-nya, ke event sheet. Nah, cara memperbaikinya ya, kita tinggal copy ini saja. Ya, copy ini tadi. Ya, yang memperbaiki sudutnya kita copy ini, Ctrl C, kemudian kita klik di sini, kita tulis Ctrl V. Nah, kita lihat run layout lagi. Nah, ini yang tadi di metode 1. Nah, yang di metode 2 kita tunggu coba. Nah, kita gerakan karakternya coba. Nah, itu yang keluar secara otomatis tadi ya. Nah, itu tadi ada yang baru keluar juga. Oke, satu. Nah, kita coba arahkan. Nah, itu burung-burungnya sudah keluar secara otomatis ya, setiap setengah detik. Nah, kalau kalian mau membuat level game ini lebih hard ya, lebih susah, kalian bisa menambahkannya setiap lebih kecil lagi ya, mungkin 0,1 detik ya, 1/10 detik itu bisa juga. Ya, caranya kalian tinggal mengubah ini di sininya ya. Ini kita ubah misalkan yang 0,1 ya. Jadi lebih sering munculnya ya, waktunya lebih singkat untuk munculnya. Oke, kita lihat, kita gerakan karakternya. Nah, itu sehingga karena munculnya itu waktu munculnya lebih kecil, lebih cepat, nah dia akan muncul sangat banyak ya. Ini misalkan untuk yang level hard ya, level susah ya. Nah, ini tapi terlalu alay ya, terlalu banyak burung. Oke, kita bisa mengamati di sini juga interaksi antara musuh burung ini dengan player itu belum ada ya. Jadi ketika kena burung ini, playernya itu masih biasa-biasa saja ya, tembus saja. Oke, nanti kita akan betulkan ini ya. Tapi di bagian setting interaksi antara karakter dengan musuh, itu nanti ya. Nah, ini kita kembali ke construct dulu, event sheet. Nah, tadi yang ini kita ganti 0,5 saja biar tidak terlalu susah. Di sini kita bisa menambahkan satu grup lagi ya, atau satu folder. Ini add group, kita tulisi untuk gerak musuhnya ya, gerak musuh. Ini kurang spasi, gerak musuh. Oke. Nah, yang ini yang terkait gerak musuh kita pindahkan ya. Ini shift, kita klik, nah, kita pindahkan ke dalam sini. Oke. Nah, ini ada yang belum masuk ke grup atau belum masuk ke folder. Ini kaitannya sama gerak player ya, jadi kita pindahkan saja ke gerak player. Oke, jadi lebih rapi ya. Kita fokus ke gerak musuhnya lagi. Nah, di sini tadi kita sudah selesai menambahkan musuh burungnya ya. Nah, terus nanti yang akan kita lakukan berikutnya yaitu kita akan menambahkan musuh zombinya ya. Nah, ini burung 4 ini kan kita tambahkan dengan metode yang pertama ya. Ini bisa kalian hapus, kalian sisakan salah satu saja, atau tetap 4 begini juga tidak apa-apa ya. Karena nanti musuh yang lain itu muncul dengan metode yang kedua ya, metode yang otomatis tadi. Oke, berikutnya kita masuk ke menambahkan musuh zombie ya. Seperti biasa kita awali dengan klik kanan, insert new object, sprite. Nah, kalian klik sembarang, misal di sini. Kemudian di sini add frames from files. Nah, kalian cari gambar zombinya ya. Ini kan bisa kalian ambil dari project 2, hasil project 2 kalian sendiri ya, atau bisa juga dari folder yang kalian download kemarin ya, dari project 3. Ini kalau lupa ya, ini kan kemarin bisa contohkan, disimpannya di folder download. Ini aset, kita buka bagian 1 yang hari Senin ini. Nah, kemudian di bagian aset ini, aset dari project 2. Nah, aset dari project 2 ini ya. Nah, ini zombinya. Nah, kalian tekan save, kemudian klik yang di bawah. Atau satu-satu manual save, ini diklik semua juga bisa. Cepatnya itu klik yang pertama, kemudian tekan keyboard shift, kemudian tekan lagi gambar yang terakhir. Nah, ini sudah terseleksi semua, klik open. Nah, frame yang ke-0 ini yang kosongan kita delete. Nah, ini kita beri nama geraknya itu jalan ya, jalan. Oke, kemudian jalan ini kita klik. Nah, speednya kita atur 7 juga. Loopnya
Tidak perlu ya, loopnya sementara tidak perlu dulu. Oh perlu ya, sebentar. Kalau untuk musuh ini loopnya perlu karena dia geraknya itu otomatis. Yes, loopnya kita atur yes. Oke, ini zombinya, gambar zombinya. Kita atur ukurannya ya, seperti biasa, arahkan ke pojok sini sampai keluar panah ini atas bawahnya. Kemudian kalian klik, tekan tombol shift, kemudian klik, nah dipaskan ukurannya, dikira-kira saja. Nah, kira-kira dengan karakternya. Nah, kira-kira segini ya. Kita tempatkan di sini dulu misalnya, sini dulu. Oke, kemudian kita lihat dulu apa yang terjadi. Kita run layout. Nah ini ya, jadi dia sudah teranimasikan berjalan ya dengan looping ya. Looping itu artinya dia berjalan terus menerus ya, ngeloop. Nah tapi di sini kita melihat beberapa kesalahan, beberapa kesalahan. Yang pertama itu dia ngambang ya, geraknya ngambang. Ini nanti kita atur berarti collidernya. Terus dia belum benar-benar berjalan ya. Dia hanya teranimasikan saja. Oke, kita perbaiki di sini. Oke, yang pertama kali akan kita perbaiki yaitu ngambangnya ini ya. Jadi agar dia tidak ngambang, collidernya kita paskan ada di kakinya, kaki si zombie ini. Caranya seperti biasa, double klik pada zombinya ya. Terus bagian sini, icon ini kita klik. Nah, ini sebenarnya sudah cukup pas ya. Tapi kita paskan lagi, caranya seperti biasa, kalian klik kanan. Kemudian ini ya. Nah, kita paskan di bagian kakinya. Ya, kita langsung ke bawah sini aja, dua ini ya. Kemudian klik kanan, apply to ini ya, ke seluruh animasi. Kita cek. Nah, oke, sudah pas di kaki dan bagian tubuh lainnya ya. Kalau ada yang merasa kalian belum pas, ini bisa kalian paskan sendiri. Oke, kurang lebih seperti ini. Close. Nah, kemudian yang perlu kita perbaiki berikutnya adalah kita menambahkan environment pada objek zombie ini ya. Jadi agar dia benar-benar bisa bergerak seperti karakter platform ini ya. Jadi agar dia bisa bergerak seperti karakter platform ini, caranya yaitu kita klik zombie ini, kemudian behaviornya kita setting ya, kita tambahkan dia, kita beri behavior platform ini. Oke. Ya. Kemudian close. Nah, coba kita run layout. Nah, dia masih belum bergerak ya, karena ini dia sebenarnya bisa bergerak tapi dengan keyboard yang kita inputkan ya. Kalau ini kan karakternya, kita sudah bisa gerakan dengan tombol WASD ya. Nah, sedangkan kalau si zombie ini sebenarnya kita bisa juga gerakan dia dengan tombol panah ya. Kita cek ya, pencet tombol kanan panah. Nah, ini dia bergerak ya, karakter kita juga ikut bergerak. Nah, nanti kita akan settingnya itu tidak seperti ini ya. Kita settingnya dia akan bergerak jalan secara otomatis ya. Nah, biar yang bergerak dengan inputan itu biar karakternya saja. Nah, makanya kemarin kita bisa gerak karakternya itu dengan tombol WASD. Nah, karena kalau kita menggerakkannya dengan tombol panah, nanti musuhnya yang kita terapkan behavior platform, dia akan bergerak juga. Nah, nih, jadi kita gerakkan pakai WASD untuk karakternya. Nah, untuk musuhnya kita buat gerak otomatis. Nah, caranya kita kembali ke construct dulu. Kita klik zombinya. Oke. Kemudian di bagian sini instant variable, kalian cari ya, instant variable ini kita klik. Nah, kita tambahkan, kita beri nama patrol. Nah, ini gunanya untuk menyeting patroli zombinya ya. Jadi nanti zombinya patroli gerak ke kanan ke kiri ya. Ini namanya patrol, terus inisial value-nya kita isikan 0 dulu saja. Oke. Terus ini kita close. Nah, kemudian kita tambahkan batas geraknya dia ya, batas gerak zombinya ya. Biar dia geraknya itu hanya di wilayah ini, bergerak ke kanan, ke kiri, bolak-balik ya, berpatroli ya. Oke, kita tambahkan objek untuk batasnya. Klik kanan, insert new object, sprite. Nah, kita klik di sini ya, sembarang dulu. Oke, biar kosongan seperti ini dulu saja. Kemudian ini close. Nah, ini ya, kita atur ukurannya. Nah,
ini namanya kita kasih batas gerak. Batas gerak. Oke, tingginya kita sesuaikan. Oke, kita taruh 1 di sini. Kemudian tekan Ctrl, klik, kita geser ke kanan. Nah, kita taruh di sini. Nah, di sini sudah ada 2 batas geraknya ya. Nah, ini maksudnya itu nanti agar kita bisa menanamkan logiknya ketika zombie ini bergerak kemudian menabrak batas ini, dia akan berbalik arah, kemudian bergerak ke kanan, nabrak batas, dia akan berbalik arah lagi. Nah, seterusnya ya, sampai ini bolak-balik terus. Oke, itu yang tahap pertama kita kerjakan ya. Jadi ini bisa review lagi ya. Pertama, klik ini zombie-nya, ini tambahkan instant variable namanya patrol ya, inisial value-nya 0, kemudian kita tambahkan objek ini batas gerak. Nah, kemudian kita setting logiknya di event set. Oke, di sini kita add event, terus klik ini zombie-nya. Oh, tadi zombie-nya belum kita beri nama ya. Ya, nanti kita beri nama. Oke, di sini kita tuliskan ins. Nah, ini compare instant variable, double klik. Nah, ini kita pilih ya, tadi kan hanya ada 1 instant variable yaitu patrol, kita klik patrol ini, kemudian ininya kita biarkan saja equal to value-nya 0. Oke, dan nah ini maksudnya ketika si zombie ini pada saat patrolnya itu bernilai 0, dia geraknya itu akan seperti apa. Nah, di sini kan geraknya di patrol 0 itu dia akan kita gerakan ke kiri ya. Jadi kita add action, kita ini zombie-nya kita tulis simulate control ini ya, yang bergerak ke kiri ini left. Oke, kemudian kita kopikan saja ini ya, kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini kita double klik. Nah, value-nya kita ganti 1 dan nah kemudian bagian sini kita double klik, kita ganti right kanan. Oke, sebelum kita lanjutkan, zombie ini kita ganti namanya dulu dengan zombie ya. Itu masih sprite 2. Ini kita klik, kemudian sprite 2 ini kita ganti dengan zombie. Enter. Oke, kita kembali ke event sheet. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah menyeting patrolnya. Nah, ketika patrol 0, dia bergerak ke kiri. Sedangkan ketika nilai patrolnya 1, dia akan bergerak ke kanan. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi logikanya ya, kapan patrol 1 ini dijalankan dan kapan patrol 0 ini dijalankan. Oke, kita lanjutkan, klik add event, pilih zombie-nya ya, kemudian di sini kita tuliskan call, kita tuliskan call saja, terus ini kita pilih yang ini on collision with another object. Ini maksudnya itu ketika dia collide atau bersentuhan dengan objek yang lain, nah nanti apa yang akan terjadi. Oke, kita double klik ini. Nah, objek yang lainnya kita pilih tadi batas geraknya ya, kita double klik, kemudian down. Nah, ini zombie ketika dia bercollide atau bersentuhan dengan batas gerak, nah apa yang akan terjadi? Nah, di sini untuk mengisi apa yang akan terjadinya, nah ini kan akan kita tanamkan 2 kondisi ya. Karena nanti di sini kondisi patrolnya juga ada 2. Kita klik daerah sini ya, di bawahnya panah hijau ini, kita klik kiri, nah kemudian klik kanan, di sini kita pilih add, nah ini yang add sub event ya, nah add sub event, kemudian zombie ini kita double klik, nah kalian tuliskan ins, nah compare instant variable ini, nah yang 0 dulu ya, value-nya 0, dan nah kemudian ini kalian klik lagi, Ctrl C, Ctrl V, nah ini jadikan 1. Nah, di sini di bagian add action-nya ya, kita klik zombie. Nah, kemudian kita tuliskan ins. Nah, ini set value-nya next. Nah, ini kan dari patrol 0. Nah, set value-nya ini value-nya kita ganti 1. Ini kemudian kita copy, kita klik daerah sini, kita paste. Nah, kemudian instant ini value-nya kita gantikan ke 0. Nah, ini artinya ya, ketika zombie ini kondisi patrolnya 0, dia menyentuh batas gerak, nanti patrolnya berubah jadi 1.
Nah, kemudian ketika patrolnya sedang 1, kemudian dia menyentuh batas gerak, nanti patrolnya jadi 2. Nah, patrol itu yang ini. Ya. Ketika patrol 0, dia bergerak ke kiri. Nah, sehingga ketika dia menyentuh batas gerak, nah dia jadi bergerak ke kanan. Nah, logikanya gitu ya. Jadi ketika awalnya patrol 0 bergerak ke kiri, menyentuh batas gerak, dia berubah jadi patrol 1, ya, bergerak ke kanan. Ini akan membuat dia bergerak bolak-balik. Oke, kita lihat hasilnya saja. Kita run layout, nanti ada bug yang masih perlu kita perbaiki. Oh, di sini geraknya masih kacau ya. Oke, kita perbaiki, langsung kembali ke construct. Nah, ini karena tadi bergeraknya masih terlalu cepat, kita atur kecepatan geraknya jadi 75 saja misalnya. Coba kita amati apa yang terjadi. Nah, dia masih jatuh gitu ya, jadi tidak mendeteksi batas geraknya. Oke, kita kembali ke construct, kita lihat, kita cek ya, ini batas geraknya sudah betul ada di layer 1. Kemudian ini zombie juga ada di layer 1. Batas gerak yang belakang juga ada di layer 1. Oke, kita coba majukan ini yang ada di sini. Nah, kemudian ini, kemudian kita cek ke event sheet-nya, coba kita cek apakah ada yang salah. Oke, kita lihat dulu run layout. Nah, masih belum mendeteksi batasnya. Oke, kita kembali ke construct. Oke, ini kita delete dulu, delete. Kemudian kita klik di sini, kita klik kanan, add yang sub event. Nah, kita kembali pilihnya yang sistem ini. Kemudian kalian tuliskan else. Nah, ini else, double klik. Nah, kemudian kita copy yang ini, kita klik sini, kita paste, Ctrl V, kita double klik di sini. Nah, ini kita ganti value-nya jadi 0. Oke. Jadi tadi kita tidak menuliskan ulang patrolnya 0, patrolnya 1, terus nanti jadi 0, ya kita tidak menuliskan seperti itu, tapi kita menggunakan fungsi else ya. Kita cek hasilnya, run layout. Nah, ini dia sudah betul ya, bergerak bolak-balik ke kanan dan ke kiri. Nah, tapi di sini animasinya masih belum berubah ya. Oke, kita perbaiki perubahan animasinya ya. Kita kembali ke construct. Nah, di daerah sini ya, di patrol 0, dia bergerak ke kiri dan animasinya sudah betul bergerak ke kiri ya. Karena tadi memang menghadapnya ke kiri. Nah, kemudian yang patrol 1, dia harusnya nanti menghadap ke kanan. Berarti kita add action di sini, zombie ini, ya kita tuliskan mirror untuk mirror. Nah, ini set mirror, kita pilih yang mirror ini ya. Dan, nah, kemudian yang patrol 0 ini, kita pilih yang, ini tulis lagi, mirror. Nah, kita pilih yang tidak mirror. Ini ya. Oke, kita lihat. Oke ya, sudah betul ya. Nah, kemudian kita kembali ke construct. Karena tadi hanya 1, ya kita tinggal copy, ya kita tinggal copy paste untuk di tempat-tempat yang lain ya. Caranya klik pencet tombol kontrol, kemudian klik kiri. Nah, kita pindahkan ke tempat yang lain. Nah, ini batasnya bisa kita agak ke belakangkan ya. Ini batas yang ini kita agak belakangkan sedikit. Nah, gini. Berarti ini juga tadi perlu. Nah, kemudian kita kopikan lagi. Nah, ini kalian bisa juga menggunakan Ctrl C, kemudian Ctrl V, klik. Nah, bisa menggunakan itu juga. Selain menggunakan tombol yang hanya Ctrl tadi ya. Jadi ini, kalau misalnya lebih suka mencet Ctrl, kemudian klik kiri. Nah, kita kopikan ke tempat yang lain. Ctrl, klik kiri, kita kopikan ke tempat yang lain. Nah, di sini batasnya, ini kita geser agak ke belakang sini. Oke, kemudian kita save ya, save, klik ini, klik batas yang ini juga, ini, kemudian klik save, pencet tombol save, kemudian klik objek 3 ini ya untuk menyeleksi ketiganya. Kita tekan tombol kontrol, klik kiri, ya kita pindahkan ke tempat yang lain. Nah, kontrol, klik kiri, kita pindahkan ke tempat yang lainnya. Ini kita paskan.
kita taruh di sini. Oke, kita ambil saja lagi ini. Nah, kemudian kontrol pindah, kontrol klik kiri pindah, kontrol klik kiri pindah. Nah, begitu seterusnya ya, sebanyak mungkin atau seberapapun jumlahnya terserah kalian ya. Oke, kita coba run layout. Oke, di sini zombie-nya sudah banyak ya. Oh, ada yang gagal. Coba kita ulangi. Ini. Oh, gagalnya di sini. Coba kita kembali ke construct. Kita cek. Kenapa tadi gagal, ada yang jatuh. Oh iya, ini kurang ke kiri. Kita geser ke kiri sedikit. Daerah sini juga ke kiri sedikit. Ini tadi ke kiri sedikit ya. Kita setting agak ke kiri lagi batas ininya. Ini ke kiri lagi. Ini kalau kalian masih error tadi, zombie-nya masih jatuh, silakan batasnya juga diperbaiki ya. Jadi jangan sampai melebihi ground-nya. Nah, kita paskan lagi. Ini. Oh ini. Ini kita majukan lagi batasnya. Oke, kita amati. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah betul ya. Oke, kita kembali lagi ke construct. Nah, ini kan masing-masing ya, satu ground itu berisi satu zombie-nya. Kita juga bisa menambahkan satu ground itu isinya lebih dari satu zombie ya. Caranya itu kita tinggal klik ini ya, kita copy ya pakai tombol kontrol, kemudian kita geser. Nah, ini depannya kita tambah satu, yang ini agak kita belakangkan lagi, kita mundurkan. Oh, sebentar, ini malah ke copy. Bisa delete dulu. Nah, ini klik, kemudian kita ke belakangkan. Nah, ini yang di tempat-tempat ground yang panjang juga bisa ya. Kita majukan dulu. Nah, kemudian tekan tombol kontrol, geser ke belakang. Ini tekan tombol lagi, kontrol lagi, geser ke belakang. Nah, yang ini juga. Ini untuk menambah jumlah zombie-nya pada ground ya. Jadi ada ground yang isinya lebih dari satu zombie-nya. Ini kita isi 2. Oke, kita coba run layout. Nah ya, ini terjadi ya, ada 2 zombie. Nah, kemudian coba kita gerakkan. Oh, itu jatuh. Berarti batasnya masih kurang baik di sini ya. Tadi jatuh di depan. Oke, kita tinggalkan dulu saja. Oke, tadi ada yang masih jatuh-jatuh juga. Nah, ini sudah betul ya, yang 3 ini. Oh ya, ya ini jatuhnya karena kemungkinan terkena batas yang dari bawahnya. Coba kita amati dulu. Oh, kita restart dulu saja. Kita cari tahu kenapa masih ada yang jatuh. Nah ini ya, jatuh. Nah, coba kita kembali ke construct. Kita lihat kenapa tadi masih jatuh. Wah, ini ya, daerah sini kurang maju. Batas depannya kurang maju. Batas depannya masih kurang maju. Nah, ini kurang maju. Kalian juga silahkan cek. Kalau zombie-nya masih pada jatuh, berarti batasnya kurang maju. Nah, ini kita majukan lagi. Nah, ini majukan lagi. Ini kita majukan. Oke, sudah ya. Nah, kita coba play run layout. Oh, yang bawah masih jatuh. Itu sebenarnya jatuh pun tidak masalah ya. Tapi ya sebaiknya kita perbaiki. Oke, kita kembali. Karena itu termasuk bug ya. Kita cek. Batasnya kita masukkan sekalian saja. Ini kemungkinan itu jatuhnya karena ground bawahnya ini bagian solidnya ada yang tidak ada solidnya ya, atau ada yang ada celahnya gitu. Oke, kita coba run layout lagi. Ya, kita lihat
Oh, masih ada yang jatuh ya. Ya sebenarnya ini tidak kita perbaiki juga tidak apa-apa. Jadi itu sebenarnya masih bug ya, masih ada bug. Harusnya kan ini zoomnya tidak jatuh. Tapi kalaupun jatuh ya sudah tidak apa-apa, malah lebih natural gitu ya. Kita lanjutkan saja kembali ke konstruknya. Nah di sini akan kita buat interaksi antara peluru dengan zombinya ya, atau peluru dengan musuh yang lain juga termasuk burung ini, agar peluru tersebut bisa membunuh ya, atau menghilangkan zombie ataupun musuh ini burungnya ketika mengenai musuh tersebut ya. Jadi ketika peluru ditembakkan kena zombie, nanti zombinya mati, matinya itu bisa hilang. Kita ke event sheet, klik add event. Nah tadi kan kita akan menambah interaksi antara peluru dengan musuh, berarti kita pilih pelurunya ya. Next, kemudian kita tuliskan call. Nah ini on collision, kita double klik saja. Nah jadi ketika peluru itu membentur suatu objek, nah objeknya itu apa, kita pilih misalkan ini zombie dulu ya, double klik. Nah ini ya, peluru membentur objek. Nah nanti apa yang akan terjadi, nah kita add action. Di sini zombie kita pilih, nah destroy, kita cari yang destroy ini. Oke. Jadi ketika peluru menabrak atau mengenai, menyentuh zombie, nanti zombinya akan hilang. Nah, ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, zombinya ini kita ganti dengan yang burung. Oke. Nah, cara menggantinya tinggal double klik di tengah ini ya, double klik. Nah, ini silahkan pilih yang burung tadi. Oke, terus ini juga, ini masih zombie, kita perbaiki. Ini back, ya, kita ganti burung. Oke, kemudian tulis destroy, double klik. Oke ya, jika peluru mengenai zombie dan peluru juga mengenai burung, nanti zombinya akan destroy, akan hilang, dihilangkan. Burungnya juga akan dihilangkan. Oke, kita cek. Nah, kita coba ya, kita coba gerakan, kita tembak. Nah itu ya, yang terkena peluru akan hilang ya. Oke, kita coba ke sini, tembak yang bawah ini, nah hilang juga. Oke, sekarang kita kembali ke construct. Kita cek apa yang perlu kita tambahkan lagi ya di ini catatannya tadi. Ini sudah, menambahkan musuh juga sudah, dua-duanya interaksi peluru ke musuh dan ke ground belum ya. Jadi ketika tembakannya atau pelurunya itu terkena ground, nanti pelurunya juga akan hilang ya. Jadi biar tidak tembus ke ground. Oke, kita atur juga. Nah ini, jadi kita tinggal copy saja, Ctrl C, Ctrl V. Nah ini kita ganti objeknya itu ke ini ya, groundnya itu, ini namanya masih sprite. Nah, kemudian daerah sini ini kita pilih yang ini juga. Oh baik, yang mau kita hilangkan pelurunya, berarti ini pelurunya yang kita destroy. Oke, jadi ketika pelurunya membentur ground, nanti pelurunya akan hilang. Nah ini baru ground yang di bawah, ground yang apung belum. Jadi kita Ctrl C, Ctrl V. Nah ini kita ganti yang apung. Nah kemudian kita perbaiki namanya tadi ya, namanya kan masih sprite, ya kita ganti ground atau tanah juga boleh. Oke, ini interaksi pelurunya sudah, kita lihat lagi. Oh ini, peluru disetting hilang setelah 2 detik ya. Jadi ketika kita menembakkan peluru, itu kalau kita tidak setting untuk pelurunya hilang, ketika kita menembakkan, nah itu pelurunya itu akan terus jalan ke kanan ya, meskipun tidak terlihat di layar. Nah itu otomatis akan menambah memori ya, membuat berat. Nah jadi biar hilang itu pelurunya, kita hilangkan setelah 2 detik ya. Itu berarti ada di yang ini gerak peluru ya, keyboard space. Nah di sini kita tambahkan lagi aja, nah tambahkannya di sini add event. Oh iya, kita ke pelurunya ini ya. Jadi ke sini, ke keyboard sini. Nah ini kita masukkannya itu di sini ya. Jadi bukan add event di sini, tapi kita ke sini ya. Jadi kan keyboard mencet spasi, pelurunya ditembakkan. Nah
kalian add action ini ya, tulis ini klik system, terus tulis wait. Nah ini wait, nah kita tunggunya 2 detik saja, tuliskan 2. Dan, nah terus add actionnya system, kita tulis destroy. Back yang di destroy bukan sistemnya tapi pelurunya. Nah ini oke ya, jadi tombol keyboard mencet tombol spasi. Nah, player menembakkan peluru, kemudian menunggu 2 detik. Setelah 2 detik pelurunya hilang. Oke, itu. Oke, kemudian kita cek apa yang akan kita tambahkan lagi. Ini peluru di setting, hilang 2 detik sudah. Nah, kita akan menambahkan sound effect dan musiknya ya. Oke, kita kembali ke construct bagian sini, bagian layout 1. Kita klik kanan, kemudian insert new object. Nah, kita ketikkan audio ini ya. Ini double klik. Nah, ini audio yang akan kita tambahkan itu ada di file yang kalian download di project 2 ini ya. Jadi silahkan kalian buka folder tempat menyimpan hasil downloadnya yang tadi, yang di project 2 ya. Kita cari. Nah, kalau misalkan otomatis ini downloadnya itu masuknya ke ini tempat download ini ya. Jadi kita tambahkan saja, atau kita ulangi lagi ya, jadi new folder lagi. Nah ini untuk kita tulisi aset part 2 ya. Oke, kita pindahkan, masukkan ke folder aset part 2 ini, double klik. Nah, jadi kita ekstrak here sini. Oke, ini hasilnya. Nah, ini musik dan sound effect yang akan kita gunakan. Nah, agar nanti mencari filenya ini gampang, kalian bisa klik yang di sini ya. Ya, kita kembali ke construct. Nah, kemudian kalian cari di sini. Ya kan tadi kita sudah menambahkan komponen audio, ini ya, sudah ada komponen audio. Kemudian kalian cari folder yang ini, sound ini ya. Ini sound ini kalian klik kiri, kemudian klik kanan, import sound. Nah, ini tadi kalian kan sudah mengcopy alamat letak soundnya ya. Kalian bisa ngeklik di sini. Kalau ini kan sebenarnya Mister sudah bisa langsung. Nah, tapi ini untuk mencontohkan kalian. Nah, kalian klik di sini, kalian klik kiri, ya, kemudian Ctrl V, nah, Enter. Nah, nanti akan terbuka file sound yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita seleksi saja semuanya ya, kemudian Open. Nah, kita tambahkan semuanya, ini import. Nah, kemudian oke. Nah, kemudian kita masuk ke event sheet. Sebelum kita melangkah ke penambahan suara, kita atur dulu ini ya, manajemen scriptnya atau manajemen logiknya agar dia lebih rapi ya. Nah, ini kan musuhnya ini kita akan masukkan ke gerak musuh ya. Jadi kita seleksi dengan menekan tombol shift. Ini zombie-nya kita seleksi. Nah, kita masukkan juga ke gerak musuh. Oke. Kemudian ini interaksi peluru ya. Kita seleksi semua. Kita masukkan ke peluru. Oke. Agar lebih rapi begini ya. Nah, sekarang kita tambahkan untuk sound-nya. Yang pertama kita akan menambah sound effect dari tembakannya ya. Berarti kita masuk ke ini peluru ya. Ini ketika keyboard spasi dipencet, nah nanti soundnya akan kita keluarkan di sini ya. Jadi kita add action di sini, kemudian klik audio, nah tulis play, PLA ini mulai muncul play. Nah yang akan kita play ini kita pilih di sini audio filenya, suara tembakan berarti pilih yang gunshot ini. Nah, not looping ya, volumenya tuliskan 0 saja. Oke, dan nah, jadi ini ketika tombol spasi dipencet, peluru keluar, sound effect-nya juga keluar. Tapi ini kan kita kejeda wait 2 detik ini ya. Jadi kita pindahkan di atasnya sebelum menunggu 2 detiknya. Jadi ini bersamaan dengan keluarnya peluru. Ya, kita lihat, kita cek. Oke, coba kita tekan tombol spasi. Nah, oke, suaranya sudah tertambah ya. Nah, kemudian ini ketika menyentuh musuh ya pelurunya.
itu belum ada soundnya. Nah, kita tambahkan berikutnya sound effect ketika peluru menyentuh musuh. Kita kembali ke construct. Nah, ketika peluru menyentuh musuh, nah di sini musuhnya itu kan ada dua, nah, zombie sama burung. Nah, berarti yang zombie dulu ya, kita add action, kemudian audio, tulis play, ini play. Nah, kalau mau bentur berarti pilih yang impact ini ya, impact. Nah, kemudian kita tinggal copy, kemudian paste di sini. Nah, kemudian kalau membentur ground juga perlu ya, kita berikan juga suara impact-nya. Nah, coba kita cek run layout. Nah, kita lihat ketika peluru membentur musuh. Nah, itu ada sound effect ya. Nah, tadi sekali tembak bisa kena banyak ya. Kita coba. Nah, sekali tembak itu pelurunya bisa tembus dan mengenai musuh yang lain. Coba ya. Nah, ini biar burungnya lewat dulu. Nah, itu karena kita belum menanamkan script. Ketika pelurunya ini mengenai suatu objek, maka pelurunya itu destroy atau pelurunya hilang. Nah, kita belum menambahkan itu. Jadi pelurunya itu masih tembus terus, meskipun sudah mengenai objek musuh. Oke, kita perbaiki. Kita kembali ke construct. Nah, berarti peluru ketika menyentuh musuh. Nah, ini peluru, ini ya di tempat peluru ya, ini ya. Peluru menyentuh zombie. Nah, nanti zombinya destroy, pelurunya juga destroy. Nah, kita add action di sini. Pelurunya kita tuliskan destroy, enter. Ini tinggal kalian copy atau kalian tuliskan lagi di sini juga bisa. Ini pelurunya, tulis destroy. Nah, double klik bisa, enter bisa. Nah, ini sekarang kita copy untuk yang lainnya. Ctrl V. Oke. Kita lihat hasilnya. Ini ketika pelurunya berhasil menembak satu objek atau mengenai suatu objek, nanti pelurunya hilang. Sebentar, itu zombie sudah jatuh duluan. Oke, kita coba tembak. Nah, ya, jadi zombie belakangnya nggak ikut kena, kecuali kalau kita tembak lagi. Nah, ini kalau terkena ground ini pun, nah, pelurunya hilang dan sound effect benturnya keluar. Ya. Ya. Oke, begitu ya. Nah, sekarang akan kita tambahkan ketika karakternya ini menyentuh musuh ya, atau terkena musuh. Ini kan masih tanpa suara ya. Yang bisa kita kenakan kepada musuh. Nah. Oh ya, ini pun kena musuh pun belum ada efek ya. Berarti sebelum kita menambahkan efek suara ketika karakter ini terkena musuh, kita berikan dulu efeknya ketika karakter ini menyentuh musuh ya. Nah, efeknya itu dia akan mati. Matinya itu dia kembali ke tempat semula ya. Berarti kita bisa mengcopy paste dari yang perintah ketika karakternya ini jatuh. Nah, dia kembali ke tempat semula. Kita bisa copy dari situ. Oke, kita kembali ke construct. Kita cari yang gerak player di sini. Nah, ini ya, player ini set position to 110. Nah, ini kita copy saja. Copy. Kemudian ini kita buat logic baru ya. Ini playernya. Nah, ketika overlapping saja. Nah, ini is overlapping another object. Kita pilih objeknya itu yang musuh ya, zombie. Nah, ketika player ini overlapping atau menyentuh zombie, nah, nanti perintahnya ini kita klik di sini, kita Ctrl V. Nah, ini ya, player 1 set posisinya ke 110 100. Terus kita copy lagi, copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, selain zombie kita juga pilih untuk musuh yang burung. Nah, kita lihat ketika karakternya menyentuh musuh, dia akan kembali ke posisi semula karena mati ya. Coba. Nah, itu ya. Nah, itu terkena zombie coba. Nah, itu kembali ke tempat semula. Zombinya kita tembak. Oke. Kita kembali ke construct. Nah, tadi kita akan menambahkan sound effect ya ketika player ini terkena musuh. Nah, kita klik di sini add action, audio, play. Nah, ketika terkena berarti kita soundnya itu yang ini, pilih saja yang main screaming ya. Berteriak, copy, paste.
kemudian ketika jatuh juga ya, copy ke graph layernya. Nah ketika jatuh ini overlapping batas bawah, kita klik sini, Ctrl V, kita kembalikan. Nah ini ya, jadi ketika terkena musuh, juga ketika jatuh menyentuh batas bawah, akan di-apply sound effect ini yang main screaming. Oke, kita coba tes. Kita kenakan pada musuhnya. Nah itu. Nah ya, kita jatuhkan. Nah, itu efek karena terkena musuh terus tadi ya. Nah ini coba. Nah itu. Ya, jadi suaranya agak alay. Kita kembali ke construct. Sepertinya suaranya terlalu keras. Kita pilih yang screaming satunya saja. Ini yang hanya screaming. Ini suaranya yang screaming ini tidak terlalu keras. Cara memperbaikinya atau menggantinya, kalian tinggal double klik di sini. Nah, kemudian ini soundnya kita ganti yang screaming biasa. Nah, kalau yang jatuh biar tadi yang seperti tadi aja, gak apa-apa. Kita lihat ketika terkena musuh. Nah itu ya. Nah, jadi biar. Nah, oke. Kita kembali ke construct. Oke, itu penambahan sound effect-nya selesai. Nah, kemudian yang akan kita lakukan yaitu, coba cek ya. Ini ya, menambahkan musiknya ya. Oke, musik ketika level itu dimulai ya. Ini kita klik add event ini, kemudian sistem, tulis start. Ini on start of layout, jadi ketika layout itu dimulai, nah, add action-nya, klik audio, kemudian tulis play, ini. Nah musiknya kita di sini bisa sediakan dua ya, yang musiknya kontras sama musiknya gap setter kan ya. Kita pilih yang, ya kalian bisa terserah milih yang mana ya. Ini bisa pilih yang kontras saja. Kemudian down. Nah kita lihat play. Nah itu sudah ada musiknya. Jadi terasa lebih seru ya karena ada musiknya. Oke, gitu ya, kita kembali ke construct. Oh, masih nge-play terus, kita close dulu. Oke, kita kembali ke construct-nya. Oke, kemudian kita cek lagi apa yang perlu kita kerjakan pada project 2 ini. Project 3 part 2. Ini tambah musik sudah. Nah ini ya, tambah layout finish atau contohkan menambah layout untuk level berikutnya ya. Oke, kita kembali ke construct-nya. Ini, jadi kita akan menambah layout-nya. Ini kan layout 1. Nah untuk menambah layout-nya, kamu klik bagian sini layout, nah klik kanan. Nah, add layout. Nah, kita pilih yang ini aja ya. The new layout will use the new event sheet. Oh ini, yang kedua saja. Jadi kita tidak perlu menambah event sheet baru ya. Yang tengah ini saja. Biar event sheet-nya gabung jadi satu. Ini kita pilih. Nah, ini layout 2 masih kosongan. Ctrl Alt min ya untuk zoom out. Nah, ini biar kita tidak perlu setting dulu ya. Kalaupun mau menyeting ini, ukuran layoutnya bisa dengan cara seperti yang pada part 1 ya, dengan mengubah ukuran yang di sini. Oke, ini kita akan beri tulisan finish ya. Misalkan kita beri tulisan finish. Nah nanti kedepannya kalian juga bisa menggunakan layout 2 ini sebagai level 2-nya ya. Ini karena ini hanya contoh saja, ini cukup Mister tulisi finish saja ya. Jadi ini klik kanan, insert new object. Kita cari yang teks. Mana teks? Ini text box. Ini teks yang biasa saja. Klik di sini. Nah, teksnya. Nah, ini teksnya kita tulisi finish. Nah, ini karena ukurannya masih terlalu kecil, kita edit. Di bagian sini ya fontnya. Kita klik. Nah, di sini ukuran fontnya kita jadikan 48. Oke. Ini kita tarik, kita berusaha di sini. Ini warnanya juga bisa kalian ganti ya. Oh ya, kita kasih emot. Oke, warnanya juga bisa kalian ganti. Ini
Ini misalnya sebagai contoh saja. Sebagai contoh saja kita ganti warnanya jadi hijau. Oke, ini kita tengahkan. Ya. Kemudian kita tanamkan perintahnya ketika karakternya itu menyentuh garis finish. Nah, nanti akan diarahkan ke layout 2. Layout 2 isinya finish ini. Nah, menyentuhnya apa? Kan di sini nggak ada hal atau garis finishnya. Nah, kita tambahkan saja seolah-olah ini garis finishnya. Insert new object, sprite. Nah, ini kita warnai bebas ya. Ini merah aja untuk atas. Nah, kemudian close. Nah, bagian sini kita beri namanya batas finish. Oke, kita atur batas finishnya di sini. Kita kecilkan. Agak maju juga nggak apa-apa. Ini sebagai batas finishnya. Nah, kita tanamkan logiknya. Oke, karakter mana ini? Layer 1. Overlapping ya, atau collide juga bisa. Ini on collision with another object kita pilih. Nah, objek lainnya itu yang batas finish ini. Nah, jadi ketika player 1 menyentuh batas finish ini, nah yang terjadi adalah sistem go, tulis go. Nah, go to layout. Ini yang go to layout. Nah, layoutnya ke yang layout 2. Jadi ketika player 1 menyentuh batas finish, nanti pergi ke layout 2. Oke, kita cek line. Ini tadi karena Mister meng-close di Google Chrome-nya, jadi buka lagi-nya agak lama. Kalau tanpa di-close tadi harusnya bisa langsung. Ini kita tunggu dulu. Oke. Klik dulu. Oke, kadang kita juga kesulitan memainkan game yang kita buat sendiri. Itu ada zombie yang berkeliaran. Oh, masih ya. Oh, tadi terkena musuh kayaknya, makanya mana balik. Bukan finish, mana balik. Jadi kita mainkan dulu. Nah, kita coba untuk ngecek finishnya. Nah, ini. Nah, itu ya, finish. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya. Sebenarnya kita cek dulu. Tadi sudah semua ya, kita belajar ini sudah semua ini. Oke. Berarti kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kalau ada kesempatan atau waktu tambahan ya, atau momen yang lain, mungkin kita lanjutkan ke part yang ketiga ya. Ini sementara sampai part 2 dulu. Silahkan dikerjakan, silahkan berkarya. Terserah kalian ya, tidak harus sama dengan yang bisa contohkan ya. Karakter musuhnya juga bisa kalian edit sendiri ya. Bisa kalian gunakan gambar kalian sendiri ya, kan sudah diajari Miss Dewi pada project 2 caranya membuat atau mengcrop ini karakter zombinya. Kalian bisa cari gambar yang lain, terserah kalian sendiri untuk menambahkan musuhnya di game kalian ya. Kemudian sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita kerjakan di sini. Kita bisa menambahkan statistik di sini, statistik gamenya. Bisa misalkan poinnya ya, setelah menembak musuh di sini poinnya bisa. Kemudian healthy atau kesehatan atau tingkat atau nyawa dari karakternya juga bisa kita tambahkan. Jadi ketika terkena musuh atau objek lain bisa berkurang. Nah, kita bisa menambahkan sampai situ juga. Kemudian kita juga bisa menambahkan UI sebenarnya. UI itu user interface ya, bisa tombol play atau stop atau pause. Nah, kemudian kita juga bisa tambahkan level-level berikutnya ya. Kita bisa isikan tombol juga di sini, on screen tombol, untuk kemudian kita ekspor di Android misalnya ya, biar game ini bisa kita mainkan di Android, itu juga bisa. Dan nanti insya Allah kalau ada kesempatan, ada project 3 yang part ketiganya, nah akan Mister ajarkan cara untuk membuat game ini bisa dimainkan di Android ya. Sama nanti mungkin ada penambahan ini game statistiknya. Ya kita lihat saja kalau ada kesempatan berikutnya ya. Atau kalian yang masih berminat nanti bisa menghubungi Mister untuk Mister ajari di pengembangan selanjutnya.
untuk project 3 sampai part 2 ini dulu ya. Mister akhiri, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari Mister. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.